Untuk pangsa pasar, Rio Fashion mengandalkan beberapa dari marketplace. Dengan hal itu bisa membantu penjual tanpa adanya batasan waktu dan jarak. Meskipun sudah dibantu dengan adanya marketplace, UNI Mustika Asi juga membuka pasar offline di rumahnya untuk menjembatani para pelanggan yang kesulitan melakukan transaksi secara online. Untuk pemasarannya, kita juga masih fokus di online. Untuk saat ini, kita online-nya itu sangat terbantu ya dengan adanya berbagai marketplace yang mulai tumbuh saat ini. Kalau zaman dulu kan kita masih online-nya masih lewat BBM, Facebook gitu. Sekarang saya sudah beralih ke marketplace karena via marketplace itu kita juga sebagai penjual juga merasa lebih aman, lebih percaya gitu, dan ada jaminannya. Untuk online kita memasarkannya lewat itu, dan untuk offline kita juga sudah banyak pelanggan di Kota Surakarta yang menjadi langganan untuk membuatkan seragam atau membuatkan baju keluarga, sanimbitan di tempat kami. Sedangkan untuk suka dan duka seorang owner fashion adalah mencari karyawan penjahit yang berpengalaman dan bisa membuat baju, mulai dari bahan kain yang masih berupa potongan hingga jadi. Tak lepas dari masalah itu, pangsa pasar online juga lesu, berdampak pada usahanya. Akan tetapi, masalah itu bisa teratasi dengan bantuan dari Dinas Koperasi melalui PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, untuk mengikuti beberapa acara pameran yang ada di Mall Kota Solo. Langkah tersebut cukup efektif dan mendongkrak pasar yang sedang tidak bersahabat dengan para UKM. Untuk suka duka dalam menjalani usaha ini, yang pertama-tama ya ada banyak sih ya, tapi pertama-tama kesulitan itu adalah mencari tenaga penjahit. Karena untuk usaha saya ini, tenaga penjahit itu kita memang mencari benar-benar yang sudah profesional, bisa menjahit, dan juga saya mengutamakan penjahit yang bisa penjahit untuk istilahnya yang alusan. Kita nggak mau penjahit yang cuman bisa asal jahit seperti konveksi, enggak. Karena di toko kita benar-benar menjamin kualitas dari barang yang kita jual. Jadi tidak seperti toko-toko, ya maaf, mungkin karena pengalaman pribadi saya dulu pernah berjualan online, mengambil barang, mendatangkan barang dari Jakarta, waktu itu dari berbagai tempat ya. Itu kadang kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan di toko online. Jadi di toko online kualitasnya bagus, misalnya gambarnya, bahannya kelihatannya juga bagus, tapi ternyata setelah datang kecil, terus jahitannya juga nggak begitu rapi, seperti itu. Nah, untuk marketplace kami, toko online kami menjamin bahwa produk dari kami itu semua adalah kualitasnya sudah terjamin ya. Jadi untuk bahan kita juga terangkan itu bahan apa, terus untuk jahitan, untuk size semua, jadi memang benar-benar bisa dipakai. Dan itu adalah moto dari usaha kami juga, adalah kita mengutamakan kepuasan konsumen, seperti itu. Kesulitan ya, jadi untuk mencari tenaga penjahit ini memang agak sulit ya, tapi ya puji Tuhan sampai saat ini kami sudah mempunyai beberapa penjahit yang cukup handal yang bisa untuk memenuhi target dari orderan kami saat ini. Terus untuk kendala lainnya mungkin juga itu ya, dalam bidang pemasaran ya. Kadang kan kita kan juga misalnya dalam dunia online kan nggak selalu rame, kadang juga ada masa-masa surutnya, ada masa-masa lesu pasar, ekonominya lesu, itu kita juga kadang kita mengalami kesulitan seperti itu. Jadi kita mungkin menimbun stok terlalu banyak atau gimana. Tetapi untuk kesulitan ini untungnya saya telah
ada bantuan dari pihak pemerintah, saya kan juga ikut bergabung di Rumah Kreatif Bersama yang di Solo, terus bergabung dengan PLUT. Itu di sanalah kita banyak mendatangkan diajak untuk pameran-pameran. Ada event apa, kita diajak pameran. Nah, di situ kita juga punya kesempatan untuk selain untuk mempromosikan produk-produk kami juga punya kesempatan untuk lebih menjual produk kami lebih banyak lagi. Awal mula dirinya bergabung ke Dinas Koperasi adalah dengan saran tetangganya yang kebetulan bekerja di dinas tersebut. Atas masukan dari tetangganya tersebut, akhirnya Weni Mustika Asih mulai mencari informasi di beberapa dinas pemerintah terkait. Dengan bantuan dari program pemerintah daerah yang mendukung para UKM pemula ini, beliau mendapatkan pelatihan dari Dinas Koperasi dan mendapatkan pendampingan usaha secara gratis dari PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Surakarta. Dari beberapa pelatihan yang Weni ikuti adalah pelatihan mencari SDM atau sumber daya manusia. Dalam hal tersebut mencari karyawan yang profesional dan pelatihan mengenai BPJS Kesehatan untuk menunjang asuransi kesehatan bagi karyawannya. Dan yang paling berkesan dari Weni adalah ketika pendampingan dari PLUT datang berkunjung ke tempat usahanya untuk melihat dan mendampingi beliau dalam berusaha untuk meningkatkan penjualan secara online maupun offline. Di antaranya cara mempromosikan produk, cara packaging yang bagus, dan cara mendapatkan akses permodalan yang mudah dan cepat. Di situ Weni Mustika merasa terbantu dengan mengikuti pelatihan gratis itu, di mana bisa berdampak pada usahanya yang semakin berkembang dengan analisa pasar yang tepat sasaran. Untuk pertama-tama kita kebetulan saat itu tetangga mantan Pak RT di sini, yaitu Bapak Sularno, itu dia bekerja di Dinas UMKM di Balai Kota. Dia memberitahu saya, pemerintah itu banyak memberi dukungan untuk UKM-UKM yang di Indonesia. Oh iya, lalu saya mulai ke Dinas UKM, saya mulai mencari tahu ke Rumah Kreatif Bersama yang di Manahan itu, seperti itu. Jadi sangat terbantu oleh program-program pemerintah. Untuk biaya gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Malah kalau ada beberapa pelatihan itu malah kita dikasih uang. Iya, seperti itu. Kemarin misalnya ada pelatihan tentang marketplace, kita ada pelatihan selama 3 hari, apa itu juga pulangnya masih ada uang transport gitu. Tapi untuk biaya sama sekali tidak ada ya. Untuk pendampingan ada, itu karena saya mengikuti program Kresna itu memang ada pendampingan dan juga ada kunjungan ke tempat kerja saya. Ya, untuk kunjungan awalnya ya sebagai formalitas ya, melihat usaha atau gimana. Terus nanti setelah itu mungkin ditelaah ya, oh ini kekurangannya di sini Mbak, mungkin untuk packagingnya kurang bagus, mungkin bisa ditingkatkan. Terus mungkin untuk penataan manajemennya atau apa itu ada saran-saran dan masukan. Untuk pelatihan selama ini saya biasanya kalau dari PLUT sering ya ada pelatihan misalnya tentang untuk sumber daya manusia, untuk mencari pekerja itu saya juga ikut. Pelatihan tentang BPJS, tenaga kerja ya. Karena untuk saat ini tenaga kerja kami di New Fashion ini sudah saya ikutkan untuk BPJS semua. Baik pun kecelakaan, kematian maupun jaminan hari tua sudah kami ikutkan semua. Itu juga berkat program penyuluhan dari pemerintah. Selain itu juga saya pernah mengikuti kelas seperti inkubator ya, yang diadakan di Rumah Kreasi Bersama yang bernama Kresna. Di situ saya mendapatkan manfaat banyak sekali, di mana saya diajarin bagaimana caranya untuk promosi, bagaimana caranya untuk mengatasi karyawan, bagaimana caranya untuk menjual barang, packaging, dan sebagainya. Dan juga diajarin gimana caranya untuk meminta permodalan, seperti itu, ada akses-aksesnya. Jadi memang benar-benar sangat membantu. Dampaknya ya usaha kita bisa lebih berkembang ya. Saya jadi misalnya yang dulu saya misalnya nggak tahu, oh kalau ini ternyata produk ini harus untuk meningkatkan nilai jual itu kita promosinya lewat mana gitu. Kita bisa tahu, oh kita bisa promosi lewat Instagram, lewat Facebook. Terus kita juga diajarin macam-macam lah. Pokoknya kita seperti packaging itu juga diajarin gimana. Oh ya, yang penting itu juga karena saya berjualan online ya.
ilmu yang saya dapatkan adalah tentang fotografi. Di situ juga diajarin bagaimana caranya memotret produk ini supaya mempunyai nilai jual, seperti itu. Semua ada pembelajarannya sangat lengkap. Dan juga diajarin untuk intern perusahaan sendiri, diajarin gimana caranya menyusun laporan keuangan. Terus nanti ada akses, oh ini kamu kalau misalnya permodalan pemerintah juga ada aksesnya seperti ini tahap-tahapannya seperti itu. Ya, sangat bermanfaat.